Perkenalkan, nama saya Panwino Sinaga dengan NPM C102400344. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, atau bisa dibilang KUP. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini menjelaskan tentang alur kewajiban dan hak wajib pajak mulai dari memiliki NPWP sampai dengan penyelesaian sengketa pajak yang bertujuan agar kita paham kapan harus membayar pajak, bagaimana cara melapor pajak, serta apa saja hak kita sebagai wajib pajak. Nah, pertama tentang kewajiban memiliki NPWP dan PKP. Nah, jadi setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP sebagai identitas pajak. Sedangkan pengusaha dengan omset di atas batas tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak agar bisa memungut dan melaporkan PPN. Pada tahap ini, mulai timbul hak dan kewajiban perpajakan, yaitu kewajiban menghitung, membayar, dan melapor pajak sesuai ketentuan. Selanjutnya itu ada pembayaran pajak. Nah, pembayaran itu dilakukan menggunakan SPT atau bisa dibilang seperti SPT masa PPh seperti PPh 21, 22, 23, 25, 26, dan 4 ayat 2. Nah, batas waktu pembayarannya itu adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT tahunan, pembayarannya itu dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga. Nah, setelah akhir tahun, apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar suku bunga acuan ditambah 5% per bulan. Namun wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan izin dari DJP. Jika mengajukan angsuran, tetap dikenakan sanksi bunga, namun sesuai suku bunga acuan ditambah 0%. Nah, selanjutnya setelah membayar, wajib pajak itu juga wajib melaporkan pajak melalui SPT. Untuk SPT masa PPN, batas pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan sanksi 500.000 per bulan jika terlambat. Untuk SPT masa selain PPN seperti PPh 21, 22, 23, 25, 26 atau 4 ayat 2, sanksinya itu 100.000 per bulan. Sementara itu untuk SPT masa tahunan batas pelaporannya itu berbeda. Untuk orang pribadi itu adalah akhir bulan ketiga, biasanya tanggal 31 Maret, dan untuk badan usaha adalah akhir bulan keempat. Nah, sanksinya juga berbeda, yaitu 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan. Hak untuk badan. Nah, hak wajib pajak dalam pelaporan ini itu adalah boleh melakukan pembetulan SPT apabila terjadi kesalahan tulis atau hitung. Namun, jika pembetulan tersebut menyebabkan pajak menjadi kurang bayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi bunga berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%. Nah, selanjutnya berikutnya itu adalah pembukuan dan pencatatan. Nah, di sini wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan keuangan sesuai standar akuntansi. Nah, sedangkan pengusaha atau UMKM diperbolehkan melakukan pencatatan sederhana atas omset dan pengeluaran. Nah, hak wajib pajak di tahap ini itu dapat melakukan pembetulan SPT jika terjadi kesalahan, serta berhak menerima surat keterangan bebas jika memenuhi syarat tertentu. Nah, juga wajib pajak juga harus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak, maka wajib pajak juga bisa meminta surat tugas resmi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Nah, di sini jadi DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Jadi, apabila wajib pajak menerima hasil pemeriksaan yang tidak sesuai, wajib pajak itu berhak memberikan klarifikasi atau data tambahan. Misalnya itu DJP hanya menghitung 8 data, contohnya, padahal wajib pajak memiliki 10 data. Nah, jadi wajib pajak itu berhak menunjukkan data tambahan atau data yang sebenarnya agar pajaknya tidak lebih besar dari yang seharusnya. Intinya, wajib pajak itu memiliki hak untuk menjelaskan data yang benar dan meminta transparansi hasil pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan,
DJP juga dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, SKP ini yang terdiri dari SKPKB atau kurang bayar, SKPLB atau lebih bayar, atau SKPN nihil. Nah, jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil ketetapan, maka ia bisa mengajukan keberatan. Namun, jika pajak belum juga dibayar, DJP akan melakukan penagihan pajak. Nah, prosesnya itu adalah SKP terbit 1 bulan jatuh tempo, jika belum dibayar 1 minggu kemudian itu akan terbit surat teguran. 3 minggu setelahnya atau 21 hari terbit surat paksa. Lalu 2 hari setelah surat paksa akan dikeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Nah, 14 hari kemudian dilakukan pengumuman lelang, dan 14 hari setelah itu akan ada penjualan hasil lelang. Nah, dalam tahap ini tuh wajib pajak tetap memiliki hak untuk mengansur atau menunda pembayaran selama paling lama 1 tahun. Nah, kemudian jika wajib pajak merasa dirugikan, dapat terjadi sengketa pajak. Nah, sengketa pajak ini tuh adalah perselisihan antara wajib pajak dengan DJP. Nah, tahapan sengketa itu yaitu keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Nah, keberatan diajukan ke DJP dengan sanksi 30% apabila ditolak atau diterima sebagian. Banding diajukan ke pengadilan pajak dengan sanksi 60% bila ditolak, sedangkan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung dengan sanksi yang sama besar sebesar 60%. Gugatan diajukan apabila wajib pajak menggugat proses pelaksanaan seperti penyitaan tanpa surat paksa. Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Dengan catatan, wajib pajak tidak sedang mengajukan sengketa.